Itu kayak begitu ya. Ya. Saya jawab sambil tunggu teman yang lain. Bang Suma. Bang Suma. Ustaz Juman. Bang Suma. Ayo Ustaz Leo. Tinggal di mana kan? Di sini. Iya. Kalau di sini banyak teman di daerah Unhas. Unhas. Memang saya kerja di Mamuju. Kerja di Mamuju. Berarti cuma sementara di sini. Nah, boleh saya cerita sedikit boleh? Jadi sebenarnya yang menjadi dilema saya dengan orang tua sih. Kita di kampung itu kan mereka minta sesuai dengan kepercayaan situ kan. Sesuai dengan kepercayaan itu kan. Tapi kita tinggalnya di kota. Orang tua jadi kalau saya kerja Mamuju kan. Soalnya kalau saya pulang kampung saya pikiran ketika saya di Mamuju saya merasa ini mas menjadi malas saya nggak ada bilang saya ada sesuatu gitu ya ada apa-apa itu ini dia menjadi pikiran saya itu karena mungkin karena merasa sebagai orang tua ya jadi ada tidak enakan bagaimana sebagai papa ya itu yang sebenarnya menjadi alasan saya kenapa maksudnya lebih lama mungkin ya tapi kemarin saya bisa sebelum Ramadan ternyata tidak bisa harus duduk kendala jadi kalau saya di kampung saya berharap dengan orang tua maunya saya cerita tapi kayak saya kurang tahu apa yang menjadi alasannya berhentian gitu. Tapi ada keinginan ketika ada di Mamuju saya mau gitu ini segera gitu dan merasa bahwa apa namanya ada juga teman-teman yang menyampaikan ya mungkin dalam bercanda atau bagaimana ayo ingin masuk ya, seperti itu sih ceritanya. Tapi kalau masalah dari mana awalnya saya sih belajarnya banyak teman-teman yang menyampaikan mungkin karena saya tinggal dengan muslim atau mayoritas muslim dengan muslim mungkin berpengaruh saya setelah tahun juga ya pengalaman mereka puasa saya itu dari bahkan kalau bertanya mereka muslim ya bukan jual iman kalau tidak terjadi saya sampaikan atau yang mungkin karena saya tahu sedikit kalau orang lelaki muslim dapat sedikit nangkap dalam mengalami dan bahwa menurut saya dan ibadahnya menurut saya ada unik bisa diperhatikan namanya ada teman saya menyampaikan seperti ini loh sebenarnya ada cara beribadahnya seperti ini ada 5 apa namanya ada salahnya yang mau yang zakat haji kalau mau sederhana ya menurut saya punya lebih mudah dibandingkan dengan saya yang harus belum misalnya beribadah sulit ya terus dari segi sebenarnya juga beda ada banyak di Indonesia ini ada juga yang karena mungkin ada
saya berpikir macam saya maunya sama dulu, nanti kalau kita lihat perkembangannya seperti itu, pasti juga akan jalan. Oke, ini kita setelah ini kita mau kita cuman dari beberapa literatur yang pernah saya baca katanya itu kayak dibahas gitu misalnya saya tidak dapat banyak gitu. Karena saya mau kan saya tidak dapat apa-apa gitu. Saya bilang apalah tidak ada dulu sedikit saya tahu jadi tadinya Hindu ya? Iya, Hindu. Kalau dibandingkan agama Hindu dengan agama Islam itu menurut saudara kira-kira hal yang berbeda dengan Islam itu seperti apa? Sehingga menganggap bahwa Islam itu lebih benar daripada agama Hindu sendiri. kalau saya itu dari caranya berubah ya, dari kalau ada telah menggerakkan menurut saya merasa seperti itu. Kita melihatnya Islam seperti itu, makanya saya melihatnya seperti itu, mengalami seperti itu dan dari pandangan saya ya kalau percaya dengan Tuhan itu yang melakukan suatu ibadah itu yang menurut saya dan tidak menginginkan semuanya sudah jelas di dalam kitab kan. Nah di saya lihatnya dari seorang hidup itu tidak ada yang jelas. Saya mungkin di satu wilayah dengan wilayah lain itu berbeda caranya. Berbeda caranya beribadah. Iya. Caranya mungkin sembahyang ada sama. Nah misalkan sama. Arab Indonesia itu sama. Nah satu pertama sekarang karena satu agama ya, satu agama. Kemudian kok saya pernah juga cari beberapa saya tidak yang mana sebenarnya ini mungkin salah ini masalah saya jadi saya benar tidak ini ya itu yang salah sebenarnya. Tapi kalau Islam yakin sebenarnya itu tidak ada keraguan. Ya mungkin yang bukan keraguan sebenarnya yang mungkin kenapa kita bisa berubah sekarang kita keraguan sebenarnya jadi ke gangguan dengan orang tua jadi itu sebenarnya bukan keraguan. Ada berisi juga belum berdoa belum. Jadi kita tidak punya respon orang tua. Tapi dari beberapa yang saya baca, memang dari beberapa orang mengatakan bahwa ya pasti ada perubahan. Tapi ya kita lebih kita akan lihat ada di perjalanan. Cuman memang beberapa kita baca dulu lah tapi tetap ada pikiran begitu misalnya namanya manusia kan mengganggu seperti itu ya sampai di manusia saya pernah berkomunikasi mungkin gangguan seperti itu tapi dengan satu bahkan tadi saya lakukan saya merasa seperti ini kan jelas kita mau mana mau langsung gitu, selesai fokus badan dan menjalankan apa yang menjadi tujuan sama begitu. Tapi ketika saya kurang pikiran mudah-mudahan mungkin karena saya mungkin orang lain biasanya
belajar sholat gitu ya. Ya yang kewajiban sebagai makmum seluruhnya kita bisa lakukan. Saya pernah belajar sholat sebelum ini apa maksudnya kayak yang sudah belajar kan sudah dapat ibadahnya. Nah di situ saya bukan stop ya, saya bisa dulu bisa saya bikin terus kan masuk dulu dapat harganya kemarin ternyata ya Di sini tinggal sama siapa? ada di tempat teman. Kalian sering ke Makassar ya? Iya lumayan. Keluarga tahu? Ya ini yang saya Keluarga belum tahu. Berapa bersaudara? 4 bersaudara. Berarti semuanya Hindu. Hindu taat. ya ya tak kalau di dalam saya tuh dulu begitu. Aktivis juga. Bukan, saya yang menjalankan sesuai dengan budaya. Saya berkata seperti itu. Tapi lama-lama saya mulai kurangi. Dan saya merasa tidak mungkin. Bahkan saya misalnya masih di saya tidak melakukan apa-apa karena masa kalau dari hati saya ya ada yang mengganjal gitu. Ini sebagai saya ini sebenarnya Boleh minta HP-nya Bu? Ini Bu. Ustaz Salman nggak kesini ya? Dia nggak kesini kan? saya kurang tahu. Nggak dikabarin? Tadi saja katanya tunggu ketua Katanya kemarin dong. Nah sempat saya tanya, Ustaz, kalau misalnya orang ada itu harus di mana? Kalau yang saya baca sampai misalnya harus di masjid, ya, di rata-rata di masjid. Tapi katanya Ustaz, ya nggak harus sih. Oh iya. Nah, tolong Ustaz bantuannya gimana? Iya. Jadi ini saya dokumentasikan ya, karena sudah banyak beberapa teman kita yang datang ke kita bersyahadat itu hilang dari kita, maksudnya entah kemana pergi, tidak ada lagi komunikasi. Oh iya nggak apa-apa. Tidak ada komunikasi. Kemudian banyak di antara mereka, bukan banyak, ada di antara mereka yang justru misionaris dari agama Oten, ya, agama Kristen, pura-pura masuk Islam. Banyak. Bahkan ada yang tinggal di rumah saya dulu sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan itu di bawah binaan saya. 3 bulan di rumah, 6 bulan kemudian bolak-balik sekolah. Saya kirim sampai ke Jawa sekolah. Habis itu setelah tahu di pesantren keadaannya, bubar, lari kembali ke Papua. Nah, kita berharap supaya semua mu'alaf yang bersyahadat di MMCI itu di bawah binaan kita. Ya, itu yang juga saya harapkan. Ya. Saya kan saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya dalam kampus saya. Saya butuh bantuan gitu. Iya. Nah, saya butuh lembaga gitu. Saya tidak bisa, saya kreatif Pak ya. Saya tidak bisa atasi masalah saya dengan saya sendiri. Tapi sudah kerja kan? Sudah kerja. Kalau di Mamuju memang tinggal sendiri atau di rumah orang tua? Kalau di kotanya saya punya kontrak. Mamuju di mana di Mamuju? Di kota. Tahu Stikas? Stikas Fatima tahu? Ada orangnya kita kenal. Oh, enggak. Saya lama tinggal wilayah Makassar juga. Sampai saya kerja itu jarang sekali saya pulang kampung. Kan setelah saya kuliah 4 tahun itu saya paling pulang setahun sekali. Itu cuma paling sepekan saya lihat kembali lagi ke sini.
Nah setelah selesai kuliah langsung kerja di software pembunuh itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Itu dirasa seperti itu jarang pulang. Jadi agak jarang orang bisa tahu dulu. Kecuali teman SMA dan orang-orang yang tinggal sama saya, orang sekolah sama saya, nah itu. Iya, iya. Jadi Jadi kita berharap dengan setelahnya syahadat ini, nomor HP-nya kita masukkan ke tim MMCI ya, supaya kita selalu komunikasi. Kan mau balik lagi ke Mamuju. iya, saya targetkan begini, saya kan punya misalnya, bukan pekerjaan saya di sana, yang mungkin bisa diselesaikan 1-2 bulan. Ini itu kenapa seperti itu? Kenapa saya berpikirnya seperti itu? Karena saya tidak bisa kalau ketemu anggota belum bisa selesai. Agak mungkin jangan sampai itu mempengaruhi saya gitu. Lingkungan ini saya merasa berbahaya untuk misalnya berisiko untuk saya, berisiko untuk saya. Saya maunya yang murni dari saya gitu. Saya, jadi ketika saya ada di lingkungan di sini, itu memang dari saya diri saya sendiri. Tidak ada yang misalnya intervensi dari orang lain. Makanya saya berharap seperti itu berpikir ini ke depan seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, yang dibutuhkan sini kan koordinasi tuh. Iya. Koordinasi. Kalau misalnya ada kayak jaringan tadi Mamuju boleh juga tuh Iya, iya. untuk menjaga saya misalnya selama di sana kan. Kan misalnya begini, misalnya ada suatu waktu kayak hari raya misalnya di sini, kan itu pasti sulit kan. Nah itu saya butuh, bagaimana ini? Kan saya tidak bisa jawab sendiri. Iya, iya, Kalau iya. saya pikir sendiri itu akan menjadi apa ya, beban saya dan saya tidak bisa selesaikan. Iya. Saya bilang kemarin sama Ustaz, saya untuk bilang kasus-kasus seperti itu. Iya, Pasti berat sekali untuk saya. nanti kita minta teman-teman yang ada di Mamuju dampingi tuh. Iya. Ada di Mamuju, kebetulan kita ada beberapa teman di sana. Mereka bukan di MCI, bukan, tapi sama. Mereka juga gerakan anti pemurtadan juga yang ada di sana, teman-teman kita. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya. Bahkan saya dulu setiap hari saya pernah berpikir dulu, tandanya mungkin saya hidup sendiri mungkin dari dulu. Cuman kan namanya kita hidup di dunia tanpa ada orang tua. Iya, iya. Itu yang saya pikirkan dulu. Ini saya sendiri hidup, mungkin bisa saya putuskan dengan cepat. Karena maksudnya itu terlintas di pikiran saya dari dulu. Iya, 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 betul, betul. Itu sih yang saya rasa kita sampaikan semua yang saya rasa sih. Oke, mungkin ada yang mau ditanya, Pak? Ada kita mau tanya-tanya. Jadi kita langsung proses syahadat aja ya. Boleh. Dari kita saja sebagai saya mengikuti sebagai kita. Iya, kita proses syahadat. Habis itu kita bincang-bincang lagi. Boleh. Nih, Dek minta tolong pegang sebentar. Pegang saya kita. Sampai syahadat Pak. Salaman. Nama ini? Wayan. Wayan. Mana? Iya, enggak Wayan aja. Nama lengkapnya Wayan Balik itu. Wayan balik itu. Balik Gusti. Balik mustika. Balik Mustika. Jadi Anda mau masuk Islam tanpa ada paksaan, ya, karena di Islam itulah ikrah fiddin, tidak ada paksaan kemudian untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam itu karena menemukan kebenaran, bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena unsur lain, tapi karena memang meyakini Islam itu adalah jalan kebenaran, gitu ya. Jadi kita proses syahadat angkat hanya satu untuk membuktikan bahwa Allah itu satu dan Anda berikrar untuk masuk menjadi Islam. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Sah ya? Allahu Akbar. Saya Pak. Sah. Sah, saudara-saudara. Jadi antum sekarang sudah menjadi Muslim. Masya Saudara. Allahu Akbar. Jadi sudah sah menjadi seorang Muslim. Tinggal bagaimana caranya memperkuat akidah. Jangan gentar dengan apapun. Kenapa? Karena Allah itu yang melindungi. Tadi Anda mengatakan percuma saya melakukan amal kebajikan, tidak diterima, betul. Jadi ibarat kata satu lembaga sekolah, Anda pintar, Anda cerdas, tapi Anda tidak terdaftar sebagai siswa. Percuma. Anda mau pintar seperti apapun, karena Anda tidak terdaftar, ya percuma kepintaran itu. Sia-sia, tidak akan dapat ijazah. Nah, karena Anda sudah menjadi seorang Muslim, apapun yang terjadi pada diri saudara saya itu adalah mendapatkan catatan-catatan penting. Jadi setelah ini isi kehidupan dengan amal baik, ya, belajar sholat, belajar puasa sekarang. Puasa sudah ya dari minggu kedua. Ya, sudah puasa ya kan, sudah mulai belajar puasa. Nah, sekarang saatnya untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang aktif ya, di masjid, orang yang belajar mengaji. Termasuk di sini, ini ada Ustaz kita ini. Ini ada tahfiz Quran, ya, ada pembina di sini. Jadi kalau mau datang belajar di sini, cuma momennya kita mau libur, karena mau lebaran. Nah, jadi kegiatan-kegiatan untuk sementara itu dihentikan dulu. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa gitu. Makasih ya. Ya kalau saya kan dulu saya kan baru masuk, saya belum bisa sholat ya. Iya iya. Maksud saya bagaimana itu punya petunjuknya untuk saya sebagai orang yang baru yang tidak tahu caranya. Saya harus mulai dari mana? Iya iya. Mungkin itu saja dulu sebagai mungkin kewajiban awal saya Iya. lima waktu. Oke. Kita dulu. Jadi Bagaimana itu? yang pertama kan Anda sudah jadi Muslim ini, sudah menjadi Islam. Sebagai umat Islam, yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah belajar sholat, belajar dulu, belajar sholat, belajar mengaji, itu aja dulu poinnya. Belajar ngaji, belajar sholat. Nah, habis ini kalau pulang ke rumah mandi dulu, mandi. Habis itu setelah mandi baru kemudian ini belajar untuk sholat, bacaan-bacaan sholat. Sudah ada pernah belajar bacaan sholat? Belum terlalu banyak. Iya. Paling di apa namanya, di Al-Fatihah sama di Al-Ikhlas. Kemarin teman saya sampaikan bahwa yang pendek-pendek saja dulu. Iya, betul, Misalnya betul. Al-Ikhlas, dia sampaikan Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Iya. Hanya itu saja dulu yang pendek-pendek sama Iftitah yang misal saja dulu. Iya. Kalau sunat sudah? Belum. Belum. Nah, itu juga. Mau disunat di mana? Di sini atau di Mamuju? Saya maksudnya Kalau saya sendiri yang sunat pakai kampak. maksudnya sebaiknya bagaimana kalau misalnya kan saya mungkin pulang ya. Kapan rencana pulang? Rencana mungkin di kurang tahu juga sih, saya mungkin minggu depan atau Minggu depan. Berarti disunat di sini aja ya? ya bagaimana baiknya. Tidak tahu. Ya. Di Ponggi? Di sini saja di? Iya, nanti kami bicarakan kapan kesediaan tak disunat. Itu maksudnya prosesnya sebenarnya bagaimana, berapa lama gitu. Apanya? Sunatnya berapa? Saya nggak paham. Oh, iya. Sunatnya kalau saya sunat lama. Laser biasanya bisa langsung pakai kena laser begitu. Laser aja, laser. Laser. Pagi lawan satu Di jam. rumah sakit. Di rumah sakit nanti ditemani sama tim kita ya. Boleh. Kapan waktunya bisa?
Maksudnya kapan sebaik sebenarnya kalau menurut Dasi? Secepatnya. Secepatnya kalau bisa hari ini belum bisa Ini kayaknya. menjelang Kecuali ada yang bisa antar. Iya, ditakutkan nanti. Kan menjelang hari raya ditakutkan nanti ada tujuh, nanti gimana? Kalau bisa. Hmm. Iya. Cuman yang seperti itu maksud saya untuk aktivitas nggak apa-apa ya. Maksudnya kan yang sampai sana naik motor terus gitu. Bisa sih kalau laser. Bisa sih naik motor kalau laser. Tapi ya, mungkin pasti ada bedanya. Oh iya. Pasti ada bedanya. Iya. Ada aturan. Nah itu sih yang seperti Iya, Asal jangan ikut main bola. Kalau cuma naik motor bisa. ya kan maksud saya juga ada sampingan di sini kayak mengantar barang gitu. Ada jualan teman kan, saya antar-antar. Oh, itu yang ribet itu. Iya. bisa beban. Nah, luka loh. Iya harus. 1 minggu istirahat. Istirahat total. Enggak, jadi masih bisa sih sikat gigi apa kalau. Dan angkat yang Maksud berat-berat. saya kan begini, Ustaz. Kebetulan ada tante saya di Baru kan, mungkin dia muslim kan, Hmm. bukan tante kandung sih, maksudnya ya sudah dianggap sebagai keluarga kan. Saya biasanya kalau lebaran di situ. Hmm. Bagaimana kalau di sana aja sunatnya? Maksudnya sunat di sini, habis itu di Baru istirahat. Iya. Ya bisa. Ya, terus kapan? Besok. Besok hari Selasa. Saya belum ada rencana ke sana ini untuk ya ini karena teman bisa bantu kan. Dia Oh, mau- belum bisa sunat sekarang. Iya karena maksudnya bisa bantu-bantu juga dia. Iya. Atau gini saja dulu Ustaz. Saya konfirmasi dulu ke teman. Apakah maksudnya bisa dia handle sendiri? Ya, Bisa. oke. Saya bisa langsung. Ya, nanti kalau misalnya sudah bisa sunat, infokan aja ke Ustaz Salwan. Iya. Oke. Nah ini juga masalah dari segi biayanya bagaimana? Nanti yayasan yang ini. Nanti yayasan yang tanggung biaya sunat. Ya kalau saya menurut saya sih lebih cepat lebih bagus. Iya. Semoga maksud saya kan bawa kendaraan. Itu yang saya takutkan tadi. Saya pulang ke Barunya bagaimana ya? Risiko-risiko. Bisa aja yang bukan di begini-begini jalan itu. Kecuali plek motornya segitiga bahaya. Kalau bulat jinda jalan sejalan ke Berarti belakang. angkat beban enggak? Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting jangan balap. Soalnya motor-motor lagi saya pakai kan. Udah ji aman ji. Kalau aman Pelan-pelan saja. sih menurut kita ya apa sih biar. Insya Allah aman. Maksud saya maunya lebih cepat kan lebih bagus gitu. Iya iya. Dan tidak ada lagi di belakang. Ya jadi kita konfirmasi dulu sama teman. Apakah beliau bisa handle pekerjaannya sendiri? Kalau bisa, sunat nih segera di. Ya. Oke, saya rasa begitu. Aman nih. Di, Iya. ada lagi keluhan yang lain? Ya mungkin nantilah lebih banyak mungkin saya cerita di. Kalau saya rasa kalau saya di sini agak aman gitu. Itu jika misalnya saya di kampung pasti saya butuh petunjuk. Iya, makanya harus ada legalitasnya bahwa sudah mualaf kan? Sudah mualaf. Nah itu pun juga saya butuh proses kayak misalnya misalkan saya tidak bisa langsung tunjukkan ke orang tua saya. Ada semacam ketakutan ya. Iya iya betul betul. Betul. Ustadz Alwan pun sudah menyampaikan ke saya ya tidak masalah itu nanti kita ya seiring berjalannya waktu kan pelan-pelan saja. Bilang, oh iya saya rasa juga sesuai yang dia sampaikan dengan yang saya mau kan. Bilang, oh iya saya tidak mungkin langsung sampaikan itu kan pasti namanya orang tua saja yang melahirkan kita kan pasti kaget ya. Nah itu yang saya sampaikan tadi yang jadi pikiran saya sendiri si kagetnya dan saya merasa dulu yang saya pikir bagaimana nanti responnya mereka kan tapi lama-lama saya merasa ya kalau itu terus saya pikir tidak jadi ya apa bareng-bareng kan Iya. satunya tidak jadi saya bilang oh ya Karena ini masalah keyakinan kan? ya seperti itu dia bilang ya oke lah bismillah saja lah semoga diberi petunjuk di jalan. Iya. Oke mungkin sudah selesai. Di Ponggi ada sesuatu yang kita mau kasih mungkin? Apa Al-Quran atau alat sholat? Tinggal di mana kita lagi tadi? Di Mampang Makassar Iya. di ada tempatnya teman di daerah Unas
Unhas ya. Naik apa ke sini? Naik motor. Ada motor. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini teman kita, siapa namanya tadi? Wayan. Wayan. Nah, Wayan beliau ini dari Hindu. Kita sudah menyaksikan beliau sudah bersyahadat, sudah menjadi bagian daripada saudara kita Muslim. Insya Allah dalam waktu dekat beliau akan disunat untuk membuktikan bahwa beliau adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya oke, saya kira sementara seperti itu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.